Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya akan diberikan jalan keluar kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bertakwalah kepada Allah, karena orang-orang yang bertakwa yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya. Terakhir, bertakwalah kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atih, diampuni, dihapuskan kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan lipat gandakan pahala kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba qala haza rabbi, falamma afala qala la uhibbul afilin, falamma ra'al qamara bazighan qala haza rabbi, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin, falamma ra'as syamsa bazighatan qala haza rabbi haza akbar, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa iza mata sahibukum fada'uh. HR Muslim 74:17. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat kita peroleh. Mulai kita bangun tadi pagi sampai saat ini, kita tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kita nanti sore, kita mau tidur lagi, itu kita tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika tidur, itu tidur termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur artinya menampakkan nikmat Allah, mengingat di kepala, menyebut-nyebutnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sebut itu, ingat itu nikmat Allah. Sering diperhadapkan oleh Allah syukur dengan kufur. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, akan ditambah kepada kamu. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur, azab Allah sangatlah pedih. Syukur menampakkan, membukakan nikmat Allah, mengingatkan nikmat Allah. Kufur menutup nikmat Allah. Anaknya ada 7, meninggal 1 orang. Yang meninggal itu saja yang dia ingat, sementara anaknya ada 6 lagi, itu dia lupakan, dia tutup, tidak dia ingat. Makanya bersyukur itu adalah keharusan kepada kita semua. Tanpa dibimbing oleh siapapun, tanpa dibimbing oleh khatib, kita pantas dan sangat pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, mari kita berdoa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan selawat kita adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dia kerjakan terlebih dahulu, baru dia perintahkan kepada makhluk, kepada hambanya. Allah memerintahkan solat, apakah ada Allah solat? Tidak. Allah memerintahkan puasa, apakah Allah berpuasa? Tidak. Allah memerintahkan haji dan lain-lainnya, tapi apakah Allah haji? Tidak. Ketika Allah memerintahkan selawat, dialah dulu yang berselawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Oleh karenanya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kamu alaihi, kepadanya Rasul, wasallimu taslima, dengan betul-betul berselawat. Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya mari kita tingkatkan perbuatan baik kita. Kita tingkatkan amal soleh kita. Hari-hari barangkali kita lalai kepada Allah, lupa Allah. Maka pada saat ini sambil tertunduk bertekad untuk menambah amal kebajikan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terlalu memandang kepada keluargamu yang banyak, yang sehat, laki-laki semuanya tegar, kekar. Allah tidak terlalu memandang kepada hartamu, kepada pangkatmu, tapi yang perlu dan yang penting dipandang oleh Allah adalah ketakwaan kita kepadanya. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha, Id artinya yang datang kembali. Adha artinya penyembelihan. Artinya adalah kisah penyembelihan Ismail itu terulang satu kali dalam satu tahun. Atau kurban penyembelihan itu dilakukan terulang oleh umat Islam di seluruh dunia satu kali satu tahun. Banyak ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada ulama tafsir mengatakan 40, ada yang mengatakan 10, dan ada yang mengatakan 4 yang terbesar. Pertama haji, yang kedua kurban, yang ketiga khitan, dan yang keempat adalah membina keluarga bahagia. Yang lainnya ada yang mengatakan dengan Nabi Ibrahim lah yang pertama sekali menyambut tamu. Nabi Ibrahim orang yang paling sabar. Nabi Ibrahim yang mampu menghadapi orang tua sendiri yang berbeda akidah, yang musyrik, pembuat berhala lalu menyembahnya, dan lain-lain. Wa izibtala Ibrahimu, dan ketika kami uji Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat, Nabi Ibrahim lulus semua menghadapi ujian itu. Fa'atammahun, dia sempurnakan ujian-ujian itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setidaknya ada 3 yang akan kita sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim adalah penemu monoteisme, penemu ketauhidan, bahwasanya pencipta, bahwasanya penguasa alam ini hanya satu orang, hanya satu, wahid esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melalui penemuannya, melalui penelitiannya, Nabi Ibrahim menemukan bahwasanya pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya ini adalah satu. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim tumbuh di tengah-tengah manusia berakidah di persimpangan jalan. Artinya adalah ada yang menyembah benda, bintang, bulan, matahari. Ada yang menyembah selain Allah, benda-benda. Dan ada yang menyembah kuburan, menyembah manusia. Banyak Tuhan. Nabi Ibrahim hidup di tengah-tengah manusia yang waktu itu belum tentu kemanusiaan dan manusianya. Nabi Ibrahim tumbuh di tengah-tengah manusia yang harus mengorbankan manusia itu sendiri. Perintah mengorbankan manusia dan larangan mengorbankan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karenanya penemuan Nabi Ibrahim itu tidak bisa dianggap mudah dan tidak bisa diabaikan. Karena dengan penemuan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari awal manusia itu yang dikuasai oleh benda, dikuasai makhluk, menyembah selain Allah, berarti tunduk kepada makhluk, menjadi penguasa daripada benda-benda dan makhluk tersebut, dan mengetahui daripada kebaikan dan keburukan sesuatu, kebaikan dan keburukan makhluk tersebut. Dengan adanya penemuan Nabi Ibrahim yang dianggap penting, ketika itu manusia bersewenang-wenang kepada manusia lainnya. Tapi karena Nabi Ibrahim menemukan sang pencipta, tidak mungkin kalau dia bertuhankan kepada Allah, tidak akan mungkin sewenang-wenang kepada sesama.
Karena dia Allah memerintahkan harus berbuat baik kepada sesama. Penemuan Nabi Ibrahim itu adalah membuat manusia ini dari yang dia itu tidak mau berbuat kebaikan menjadi mau berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya keesaan Allah itu adalah lebih penting dari penemu roda, penemu api, penemu listrik, atau rahasia-rahasia atom. Dengan penemuan atom manusia berbuat sewenang-wenang, tapi dengan penemuan Nabi Ibrahim manusia saling berbuat baik sesama manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim menemukan Allah Subhanahu wa taala melalui amaliyah-amaliyah, melalui pengalaman-pengalaman rohaninya, seperti ayat yang kita bacakan tadi di awal muqaddimah tadi. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, tatkala malam gelap Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala haza rabbi, ini adalah Tuhanku. Dia menyindir orang-orang menyembah bintang saat itu. Katanya ini Tuhanku. Tapi tatkala bintang lenyap, falamma afala, tatkala bintang lenyap, qala saya tidak suka, la uhibbu minal afilin, saya tidak suka daripada yang sesuatu yang lenyap. Hei orang-orang yang menyembah bintang, apa yang kamu ambil, apa yang bisa kamu banggakan di bintang, apa yang kamu bisa ambil dan banggakan di bintang? Ketika butuh bintang itu lenyap, pergi. Maka ayat berikutnya, falamma ra'al qamara bazighan qala haza rabbi, ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata ini adalah Tuhanku yang bisa memecah gelapnya malam yang indah pada 14-nya. Ini adalah Tuhan. Tapi ketika bulan itu lenyap, Nabi Ibrahim berkata, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin, jika Tuhanku tidak menunjukiku, maka sesungguhnya aku termasuk hamba, termasuk kaum yang sesat. Maksudnya apa? Hei masyarakat yang menyembah bulan, bulan pun lenyap. Lenyap itu adalah menandakan kelemahan. Ketika diminta waktu itu tidak ada, ini menandakan kelemahan. Untuk apa menyembah bulan yang hilang-hilang? Katanya, mudah-mudahan Tuhan menunjukiku. Kalau Tuhan tidak menunjukiku, maka aku termasuk seperti kamu, kaum yang sesat. Ketika dia melihat matahari terbit, bazighatan, qala haza rabbi haza akbar. Hei kaumku, aku pun melihat matahari yang besar. Ketika terbit sangat berguna kepada manusia. Tapi dia pun juga hilang. Wahai penyembah matahari, yang hilang ini menandakan kelemahan. Seharusnya yang dipertuhankan itu adalah yang tidak lemah dan tidak lenyap-lenyap. Katanya, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kamu perserikatkan. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa, aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi dengan keadaan lurus, tidak condong ke kanan dan tidak pula condong ke kiri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini menyindir orang-orang yang menyembah makhluk benda waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tidak mencari Tuhan. Kita tidak beramal melalui pengamalan untuk mencari Tuhan, tapi sudah dapat Tuhan itu, sudah mengetahui Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala. Kakek dari kakek kita sudah Islam, kakek kita Islam, orang tua kita Islam, kita Islam, hanya tinggal lagi mempertahankannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berkorban. Pergunakan hasil gajimu untuk membeli hewan korban, dan itu cuman sekali setahun. Pergunakan waktumu untuk menyembahnya, salat 5 waktu sehari semalam. Di kampung khatib
tinggal. Ada sebuah dusun jorong yang kalau tinggal di sana ditanya oleh jorongnya, kamu mau sholat nggak? Mau sholat ke masjid? Ya, kalau mau silahkan tinggal di sini. Kalau tidak, cari kontrakan tempat tinggal yang lain. Ini menandakan bahwasanya sholat itu penting. Siapa yang mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agamanya. Man hadamaha, siapa yang meruntuhkan, faqad hadamaddin, sesungguhnya dia sudah meruntuhkan dirinya, meruntuhkan agamanya sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau perlu saya sepakat manajer itu mengabsen karyawannya untuk datang ke masjid ini. Siapa yang tidak datang maka diberikan teguran-teguran. Kalau perlu waktu sholat itu diistirahatkan, karena mementingkan panggilan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ketua jorong, kepala jorong dusun yang saya ceritakan tadi, tidak boleh tinggal di jorong saya ini, tidak boleh menetap mengontrak di dusun saya ini kalau tidak mau sholat. Bukan yang ditanya itu mau goro nggak, bukan yang ditanya itu mau bermasyarakat nggak, mau minum kopi ke warung nggak, bukan itu yang ditanya, tapi mau nggak sholat, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kita Nabi Ibrahim. Itulah makanya diulang sekali setahun kisah Nabi Ibrahim, dan memang tidak akan pernah habis diulang-ulang, tidak akan pernah habis ceritanya menyampaikan uswah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim itu adalah contoh figur tauladan menyambut tamu. Kalau ada yang bertanya, siapakah yang pertama sekali menyambut tamu dan itu disambut dengan baik? Nabi Ibrahim orangnya. Belum ada yang menyambut tamu sebaik Nabi Ibrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Dan suatu ketika datanglah utusan kami kepada Nabi Ibrahim membawa berita gembira. Istrinya akan melahirkan Siti Sarah. Siti Sarah akan melahirkan anak Ishak. Kemudian dia singgah ke rumah Nabi Ibrahim. Jam berapa tamunya itu datang? Jam 3 malam. Dia kenalkah? Tidak. Di dalam surat lain Munkarun, dia tidak mengenalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam membukakan pintu rumahnya. Kalau kita datang tamu jam 3 malam, maukah kita membuka pintu? Tidak kita kenal sama sekali lagi. Barangkali berat, sangat sulit bagi kita membukakan pintu kepada tamu yang datang jam 3 malam. Nabi Ibrahim dia bukakan pintu. Kemudian dia persilahkan masuk. Tidak dia tanya, duduk silakan. Fama labisa an ja'a bi ijlin haniz. Maka tidak berapa lama kemudian Nabi Ibrahim datang dengan membawa daging sapi yang dibakar. Ijlin haniz. Di ayat lain dia itu faragha bi ahli, pergi dia ke belakang, wahai istriku, adakah yang bisa kita makan malam hari ini? Tidak ada suamiku. Nabi Ibrahim diam-diam pergi ke belakang menyembelih hewan ternaknya. Dia suruhkah istrinya melakukan menyambut tamu tadi? Tidak, tangannya sendiri. Ini yang kedua. Menyambut tamu yang tidak dia kenal, kemudian dia sambut tamunya dengan makanan yang dia kerjakan sendiri. Bapak-bapak jemaah Idul Adha rahimakumullah. Kemudian daging daripada ternaknya itu dia pilih tidak muda dan tidak tua. Kalau terlalu tua keras, kalau terlalu muda dia akan lembut, tapi dia pilih yang sedang. Yang terbaik dia persembahkan kepada tamunya. Dan kemudian cara mengolahnya pun cara terbaik, dipanggang. Sampai saat sekarang ini ada penelitian untuk memakan daging daripada hewan ternak itu yang terbaik adalah dibakar. Saya dapatkan seperti itu referensinya. Dan pembakaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah pembakaran yang terbaik. Ada pembakaran itu di ujung jilatan api, dan ada pembakaran itu di atas bara. Tapi Nabi Ibrahim melakukan pembakaran daging ternaknya untuk dipersembahkan dan diberikan kepada tamunya di atas batu tipis yang licin, dibakar. Kemudian setelah itu dia himpit pula dengan batu di atasnya. Apa gunanya ini? Gunanya adalah agar kolesterol jahatnya turun,
melalui batu-batu tadi karena dihimpit dari atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu cara Nabi Ibrahim menyambut tamu. Kemudian ketika dia sudah selesai memasak daging hewan ternaknya, dia dekatkan. Faqarrabahu ilaihim, dia dekatkan. Bukan dia panggil tamunya, hei sinilah makan wahai tamuku, bukan, tapi dia hantarkan ke depan. Nyantakan kamuko tamunya, ndaknya panggil tamunya tu dah. Dan setelah itu kata-kata dan kalimat mempersilahkan makan pun kalimat yang terbaik. Ala ta'kulun, hai tamuku, mari kita makan. Bukan kulu. Kulu itu artinya makanlah. Beda dengan ala ta'kulun, sopan dia. Siapa tahu masakannya tidak enak, maka dia pakai kalimatnya ala ta'kulun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kiranya tamunya malaikat. Walaqad ra'ahu. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan mereka la tasilu ilahi, tidak sampai kepada makanan, apa kondisi dan keadaan Ibrahim alaihissalam pada waktu itu, merasa dia itu tidak enak. Wa aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim itu merasa khawatir, merasa takut. Karena di negeri Arab itu dari dulu sampai sekarang, kalau ada tamu yang tidak mau memakan makanan tuan rumahnya, itu pertanda tidak baik, atau tamunya akan menyampaikan berita yang tidak baik. Makanya sampai sekarang orang yang paling hebat dan paling baik menyambut tamu adalah negeri Makkah. Walaupun mereka tidak kenal dengan antrian, tapi di bidang menyambut tamu, mereka lah yang paling hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Idul Adha rahimakumullah. Ini yang kedua, contoh Nabi Ibrahim menyambut tamu. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim itu tauladan, contoh kepada kita membina keluarga bahagia. Di dalam ayat itu juga sambungannya, wamra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Istrinya itu di belakang, di depan kamar, ada yang mengatakan dalam kamar berdiri, tidak datang berbicara ikut dengan tamu-tamu suaminya. Ini adalah pendidikan kepada para istri. Ketika ada tamu suamimu, jangan kamu pula yang ke depan ikut berbicara dengan tamu suamimu kalau ingin mencontoh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Kadang-kadang di antara kita, justru istri-istri kita pula yang mendominasi pembicaraan kita dengan tamu kita. Dia pula, mudah-mudahan dalam masjid ini tidak seperti itu, dia pula yang sok pandai dan sok pintar. Wahai saudari, wahai ibu-ibu, jika ingin mencontoh Sarah, berdirilah di belakang. Jangan ikut-ikutan berbicara dengan tamu-tamu suamimu. Jadi Siti Sarah ini berdiri di belakang. Wamra'atuhu qa'imatun, berdiri, fadhaikat, dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Fabasyarnaha bi Ishaqa. Karena dia mendengar pembicaraan tamunya itu dia akan beranak. Dia akan beranak. Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Dia akan beranak, nama anaknya Ishak, dan di belakang Ishak akan beranak Yakub alaihissalam. Apa kata Siti Sarah? Qalat a'alidu wa ana ajuzun, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun. Wahai alangkah dan wahai ini menakjubkan, apakah aku beranak? A'alidu wa ana ajuzun, sementara aku sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha, dan juga suamiku ini sudah tua. Ibrahim dalam sejarahnya sudah berumur 86 tahun, Siti Sarah 80 tahun. Logikanya, lazimnya, kebiasaannya, seorang istri kalau sudah berumur 80 tahun tidak akan beranak lagi, sudah menopause. Suami sudah 86 tahun tidak akan beranak lagi, tapi Allah berikan anak. Heran Siti Sarah. Tapi yang akan kita sampaikan bukan herannya, cara memanggil Siti Sarah kepada suaminya. Suami dalam bahasa Arab itu zaujun. Suami dalam bahasa Arab itu adalah ba'lun. Kenapa tidak dipergunakan oleh Sarah dengan zaujun? Karena zaujun itu adalah suami kebiasaan. Suami yang tidak punya istimewa. Tidak ada yang dibanggakan darinya. Tapi kalau suami punya keistimewaan yang dapat dibanggakan,
itu panggilannya baklun, atau istilah orang awaknya yang biasa selama ini kita dengar bebek. Wahai bebekku. Dan ini di hadapan tamunya, si istri menyanjung suaminya di depan tamu suaminya. Kadangkala di antara kita, awalnya sebelum datang tamu iko bagigih. Awalnya ketika datang tamu bagigih, tapi sebelum datang tamu harmonis saja, diam-diam saja. Justru saling bersautan kata ketika datang tamu. Ini menggambarkan, mencontohkan dan memberi berita kepada tamu tadi, ini keluarga ini apa-apa ini. Justru datang saya, di sini pula lah baru bergigih, di sini pula lah baru bersahutan kata. Tapi Sarah menyanjung suaminya, baklun, orang yang mampu memenuhi kebutuhanku zahir dan batin. Wahai para istri, jika orang tuamu laki-laki kaya, orang tuamu tidak mampu memenuhi kebutuhanmu zahir dan batin. Dan jika saudara laki-lakimu, adik laki-lakimu, kakak laki-lakimu kaya, maka itu tidak mampu memberikan kebutuhanmu zahir dan batin. Lalu siapa yang mampu memenuhi kebutuhanmu zahir dan batin? Suamimu. Siapa yang bisa memberi anak? Suamimu. Dan kamu sempurna karena suamimu. Jadi, wahai para istri, hormati suamimu jika ingin menjadi Sarah-Sarah baru, Sarah 2023. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak jangan terlalu bahagia dulu. Tidak mungkin Sarah mampu memanggil bebek kepada suaminya, kepada Ibrahim alaihissalam, kalau bukan suaminya itu juga orang yang baik. Kalau bukan suaminya itu mengayomi, menyayangi suaminya. Memang kisahnya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Jangankan sama istrinya, sama tamunya saja dia berikan makanan yang terbaik kepada tamunya. Inilah contoh keluarga bahagia yang saling menyayangi, saling menasihati, mengayomi antara suami dan istri. Kata malaikat saat itu, hai Sarah, qalu atajabina min amrillah. Kamu akan beranak, kamu kagum, kamu heran. Apakah kamu heran terhadap amrillah, keputusan Allah Subhanahu wa taala? Kalian sudah dapat rahmat, kalian sudah diberikan keberkahan. Engkau dan suamimu akan beranak dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini saja khutbah kita pada pagi hari ini. 3 pesan khutbah kita pada pagi hari ini. Pertama, jadilah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa berkorban pada tahun ini. Kalau kamu tidak punya uang, setidaknya bersedekahlah. Jangan lupa solat 5 waktu, walaupun ada tugas dari atasan, walaupun sedang di dalam kebun, maka sediakanlah, tunggulah waktu solatmu. Sebaiknya datang bersama ustaz di sini untuk solat berjamaah. Yang pertama. Yang kedua adalah yaitu kalau ada tamumu maka sambutlah dengan baik. Ustaz, kan tamu itu 3 harinya. Ya, tapi kini di sini kita menyampaikan hanya menyambut tamunya. Kalau ingin berpanjang-panjang tentunya seperti apa pula tamu itu datang dan jam berapa pula dia datang. Yang ketiga adalah jadilah keluarga yang harmonis, jadilah keluarga yang bahagia, saling menghormati, saling memenuhi kewajiban dan saling menerima hak. Salam itu adalah memberikan kewajiban dan menerima hak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.